Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, akhirnya mendapat ancaman atau intimidasi dari Ibtu Rudiana. Lalu pada poin yang kedua, saya juga akan menyajikan perkembangan informasi terkait dengan si Aib. Dan yang ketiga, ini sangat menarik, di mana seorang Nikita Mirzani menghina orang-orang miskin yang ada di negara ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sama Anda karena Anda udah ancam saya ini, Pak. Ya, Anda udah ancam saya, Pak Rudiana di situ ya. Saya nggak takut. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa aman. Anda yang ketakutan tidak aman. Karena Indonesia semua menggodok, bukan saya sendiri loh, Pak. Kalau Anda mau ancam orang ya, Pak Rudiana ya, kalau Anda mau ancam orang, ancamlah seluruh rakyat Indonesia ini yang membutuhkan keadilan. Ya, ancamlah itu, Pak, orang-orang itu. Ya, jadi begitu. Nah, saya kembali ke tema tadi, ya. Kemudian kemarin ada jumpa pers dengan yang namanya Hotman Paris. Dia kejebak sendiri. Omongan-omongan dari Hotman Paris itu kejebak di sini. Saya itu enggak live karena memperhatikan ucapan-ucapan yang namanya Hotman Paris ketika wawancara dengan yang namanya Rudiana. Kenapa? Di situ ada jebakan. Berarti ya AF sama Dede ini orang dari yang namanya Ibtu Rudiana. Iya. Dia menjawab loh, iya. Jadi jangan salahkan kami, Pak, kalau Anda itu punya rahasia tertentu. Ya, Anda itu mempunyai rahasia tertentu karena jawaban Anda di jumpa pers yang namanya kejebak ucapan yang namanya Hotman Paris di situ ada. Real ada di situ. Ya, real ada Pak Rudiana di situ ya. Ingat. Real ada. Kenapa? Ya, Tuan Takur di situ bicara pada saat jebakan yang namanya omongannya si Hotman Paris, Anda mengiyakan itu bahwa Dede dan AF itu orangnya Anda. Ya, jadi jangan lupa. Itu satu. Kedua, omongannya yang namanya Elsa Sharif, ya, yang namanya perlindungan untuk AF ada di Subang. Ingat ya, ada di Subang, klien kami. Artinya, ya betul pada saat waktu yang lain penjemputan. Setelah Peggy Setiawan ketangkap, Rudiana udah senang banget tuh. Karena dalam ceritanya si Peggy ini dipasang sebagai otak pelaku. Si Rudiana bilang ke atasannya, itu udah cukup. Makanya 2 orang DPO itu dihapus. Katanya saksi asal sebut aja gitu. Nah, si Rudiananya kembali pusing karena sejak Peggy Setiawan ditangkap kasusnya langsung heboh. Dari netizen sampai pakar hukum pada angkat bicara. Semua bilang polisi salah tangkap. Akhirnya digelarlah sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan menang. Mungkin ada yang heran ya. Kok bisa sih banyak orang yang percaya begitu saja sama cerita si Rudiana? Ini alasannya. Pertama, Rudiana pandai acting. Kalau cerita selalu mengeluarkan air mata, bahkan nangis terisak-isak. Propam Mabes Polri aja. Dan pengacara dia sangat percaya tuh gara-gara air mata Rudiana. Kedua, daya ingat Rudiana sangat kuat terhadap semua cerita yang dia karang. Nama pelaku yang dia pakai, itu dia ingat semua. Hebat ya. Ketiga, kalau merasa terpojok, Rudiana bilang baca sendiri tuh keputusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah. Nggak bahaya tah? Oke guys, dari 2 cuplikan video ini, kita jadinya tahu bahwa sebenarnya sutradara utamanya adalah Ibtu Rudiana. Yang kedua, kenapa seorang Ibtu Rudiana sampai mengancam Mbak Widya pemilik akun dagelan politik ini? Tentu ungkapan-ungkapan dari Mbak Widya
yang selalu menyenggol tentang Ibtu Rudiana ini membuat dirinya tidak nyaman. Di poin ketiga, sorotan tentang Ibtu Rudiana ini bukan hanya Mbak Vidya, tetapi kita seluruh netizen Indonesia. Karena memang kasus pembunuhan Vina ini menjadi perhatian atau fokusnya kita dari netizen Indonesia. Perkembangan-perkembangan dari kasusnya Vina, hampir semua netizen Indonesia mengikutinya. Sehingga tidak heran, gerak-gerik dari seorang Ibtu Rudiana ini mudah untuk dibaca. Sangat berbahaya memang sosok manusia yang bernama Rudiana ini. Pandai berakting, pandai bernarasi, pandai membolak-balikan fakta, pandai melakukan mafia, itulah Ibtu Rudiana. Dengan demikian, saya berharap agar netizen Indonesia mari kita perjuangkan bersama-sama. Kita berjuang bukan soal kalah atau menang dalam kasus pembunuhan Vina, tetapi kita perjuangkan adalah demi kebenaran, demi keadilan, demi 7 terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Bebasnya Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan menjadi bukti bahwa kasus Vina penuh dengan dramatisasi, penuh dengan rekayasa. Dan kepada netizen Indonesia, kita patut untuk waspada. Karena Ibtu Rudiana tentunya dia sudah menggunakan cara-cara licik, cara-cara kasar yang dianggap pantas. Seorang Mbak Vidya saja dia intimidasi, dia mengancam. Tetapi apakah kita netizen Indonesia akan takut? Ataukah Mbak Vidya akan takut? Rasa-rasanya tidak. Yang namanya demi kebenaran, yang namanya demi keadilan, saya sangat yakin dan percaya netizen Indonesia adalah jagonya untuk terus bersuara dan terus mengawal sampai Ibtu Rudiana itu harus benar-benar masuk ke balik jeruji besi. Mari kita dengarkan lagi buah pikiran atau komentar dari netizen yang lain. Wahai para berangus penyiksa, para pengkhianat pejuang bangsa, sadarkah kau kebiadabanmu itu? Saat kau suruh si tak berdaya meminum air kencingnya, menahan panas olesan balsam di matanya, kau pantas menjadi kacang yang tak lagi mengenal kulitnya. Kau tahu, bibit unggul yang diharapkan malah menjelma menjadi tikus berseragam yang terus merongrong dengan rakusnya, menggerogoti urat nadi bangsanya. Banyak gajah yang membunuh semut semena-mena. Tangan lembut yang menahan sepatu besi takkan mampu menahan remuknya semalakama yang berada di ujung depan sepatu besimu. Kau tahu, bumi pertiwi semakin pilu, menatap runtuh pondasi kuat berjejak keringat. Bejana yang dulu utuh kini terbelah tak lagi satu, semua saling menuduh. Lalu berbondong-bondong membangun bejana baru berlandaskan ego tanpa toleransi. Persetan semua ini. Akankah diri terus terdiam, menahan pahitnya kebodohan, mengikuti alur tanpa tindakan, meratapi nasib menyesatkan? Tidak, tentu tidak. Kau tahu, ini negeriku, negeri yang kucintai hingga ku mati di tanah ini. Mas Aep, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Mas. Ini apakah benar Mas Aep ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki, Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Waktu itu bisa diceritakan, Mas, apa yang kemudian Mas Aep lihat? Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor, Mas, yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke. Dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar? Itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya, Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan, Mas? Apakah benar di malam hari, Mas Aep? Iya, di malam hari, Bu. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain, Mas? Mungkin bisa diceritakan?
Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Nah, dari 4 motor yang Mas Aep lihat, total orangnya ini ada berapa, Mas? Dan motor apa yang Mas Aep lihat? Yang saya lihat itu waktu itu ada motor Vixen, terus ada motor Suzuki Satria, terus ada motor Beat, ya Oke. itu. Total jumlahnya Oke. berarti ada berapa yang waktu itu Mas Aep lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam, Bu. Oke. Benarkah ada sekitar 8 orang, Mas Aep? Iya, ada sekitar 8 orang. Oke, 8 orang yang Mas Aep lihat. Tapi Mas, dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, Bu. Saya tahu. Oke. Mas Aep kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aep? Ada sekitar 100 meteran lebih. Oke. Bisa terlihat jelas gak, Mas, wajahnya? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Dia tidak begitu, tidak juga sih. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut, Bu, ya. Ya udah, akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi, Mas? Kurang tahu juga, Bu. Selebihnya ke situnya kita nggak tahu. Soalnya kita juga takut gitu. Oke. Takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi, Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi, Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi, Bu, jalanan situ. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya, Mas, pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk buru-buru pergi ya, Mas, ya, melihat kejadian itu? Iya. Iya. Oke. Adakah terdengar suara teriakan atau suara-suara lain yang mungkin Mas Aep dengar? Ada sih teriakan ya, cuman nggak begitu jelas. Berhubung saya langsung pulang, langsung pergi. Pas lihat saya dilempari batu terus dikejar, udah saya langsung pulang aja. Berapa lama, Mas, suara teriakannya ini terdengar, Mas Aep? Ya nggak begitu lama. Oke, Mas, ini kan ada salah satu pelaku yang sudah bebas bernama Saka Tatal ya, Mas, ya. Kalau Mas Aep mengenal wajahnya atau memang mengenal sosok Saka Tatal ini nggak, Mas? Ya, mengenal wajahnya, Bu. Wajahnya, itu benar salah satu dari 8 pelaku pada saat malam itu, Mas? Pas waktu penangkapan itu Saka Tatal tuh nggak ada, Bu. Oke, baik. Mas Aep, ini kan polisi telah Ya, Bu. membawa Mas Aep sebelumnya untuk kemudian dimintai keterangan sebelum kasus ini kembali dibuka. Ya. Apakah Mas Aep pernah Ya. dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sebelumnya, Mas? Pernah, Bu. Oke, apa yang waktu itu Mas Aep sampaikan ke pihak kepolisian? Waktu itu saya dimintai keterangan di Polres, Bu, ya, di Polres Cirebon Kota. Oke, itu Ya. kejadiannya kapan, Mas? Kejadiannya 2011. Oke, berarti terakhir memberikan keterangan 2016 ya. Kalau baru-baru ini juga apakah Mas Aep juga sempat memberikan keterangan atau dimintai keterangan lagi oleh pihak kepolisian? Kemarin, Bu, saya dimintain keterangan tambahan lagi dari Polda. Kebetulan dari Polda langsung menghampiri saya di sini di sekarang. Saya dimintain keterangan. Oke. Berarti waktu persidangan juga, Mas, apakah sempat memberikan keterangan, Mas Aep? Kalau waktu persidangan belum, Bu, belum pernah. Oke. Sempat dipanggil pada saat persidangan, Mas? Sempat dipanggil, cuman saya nggak ini. Mas Aep, ini kan waktu kejadian Mas Aep katakan kondisinya sepi dan juga gelap ya, Mas ya. Mas Aep bisa melihat dengan jelas wajah dari 8 orang ini, Mas? Kurang begitu jelas ya, yang jelas ya kurang begitu jelas, yang jelas saya tahu, Bu. Oke.
Oke. kelihatan lah gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Itu adalah cuplikan video di season kedua. Saya sengaja untuk menampilkan kembali atau menyajikan kembali percakapan Aep ini. Kenapa? Karena semakin kesini, biar kita netizen tetap konsisten, tetap fokus untuk melihat, untuk dalam menilai pernyataan-pernyataan dari si Aep ini. Kenapa saya sajikan kembali pernyataan ini? Tampaknya ada perubahan. Dulu ketika diwawancara oleh TV One, dia katakan lain. Sekarang ketika diwawancara oleh Fitra, dia berbicara lain. Jadi ini yang patut kita waspadai. Cuma yang menjadi pertanyaan buat saya ternyata, karena kemarin saya mendapat banyak sekali komentar dari netizen di video saya sebelumnya, bahwa yang diwawancara oleh si Fitra itu bukan si Aep, tapi itu namanya Aceng. Ini menurut informasi, menurut keterangan yang saya baca dalam kolom komentar di channel YouTube ini. Di sini, kalau kita membuat perbandingan antara keterangan si Aep sama si Dede, itu tampaknya tidak sinkron. Menurut keterangan dari si Dede, bahwa Aep ini yang menjadi otak di mana dia mengajak Dede untuk pergi ke kantor polisi lalu memberikan keterangan di depan polisi dan diskenariokan oleh Ibtu Rudiana itu. Tetapi di sisi lain kita melihat fakta yang terjadi saat ini bahwa Aep itu dilindungi oleh Ibtu Rudiana maupun oleh si Fitra. Jadi jelas bahwa si Aep ini punya kepentingan tersendiri untuk Ibtu Rudiana dan juga si Fitra, atau pihaknya dari Ibtu Rudiana maupun dari Polda Jabar maupun dari aparat di Cirebon ini. Sehingga kita netizen, kita harus tetap fokus, harus benar-benar teliti, jangan sampai kita terjebak dengan narasi-narasi yang sedang dibangun oleh sekelompok orang yang mungkin sudah dibayar oleh Ibtu Rudiana. Salah satunya adalah Nikita Mirzani. Karena orang ini yang dulunya kita kenal membuat sayembara 500 juta. Tetapi pada akhirnya terbongkar juga bahwa sayembara itu hanyalah sebagai upaya untuk pengalihan isu di mana mau nongolnya si Ibtu Rudiana. Belakangan kita ketahui si Fitra lah yang katanya wawancara dengan Aep itu. Pertanyaannya, apakah si Nikita Mirzani akan membayar Fitra sebesar 500 juta itu? Tidak mungkin, karena itu semua hanyalah sandiwara semata. Itu semua hanyalah upaya bagaimana untuk mengalihkan isu. Saya berharap bahwa netizen jangan mudah terkecoh agar kita benar-benar fokus untuk menelusuri kasus ini. Ikuti saja perkembangan-perkembangan dari Kang Deddy Mulyadi, dari Mbak Widya, dari Pak Tony, maupun para lawyer, dari Peggy Setiawan, Bapak Susno Duaji. Itu yang kita telusuri, itu yang kita ikuti. Karena informasi-informasi dari mereka ini tentu punya alasan. Tetapi kalau dari Ibtu Rudiana, bagi saya secara pribadi, saya tidak akan percaya sedikit pun omongannya dia. Karena manusia inilah biang kerok yang telah merusak marwah dan citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Kadang seringkali saya katakan bahwa si Ibtu Rudiana ini tidak layak lagi untuk mengenakan seragam coklat itu. Karena darinya lah yang telah merusak marwah dan citra dari Institut Polisi Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Berikut ini, saya akan menyajikan satu cuplikan video, di mana cuplikan video ini adalah pernyataan dari Nikita Mirzani yang menghina kepada kita orang-orang miskin di Indonesia ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Masalah, justru orang miskin masalahnya banyak, cuman nggak ketahuan. Karena itu karena masalahnya itu lagi, nggak berkembang, ngerti nggak? Masalahnya duit nggak ada lagi, itu lagi, susah makan lagi, genteng bocor lagi, itu lagi masalahnya. Buktinya siapa yang paling berteriak kalau ada sembako? Orang miskin kan?
Masa gue teriak, gue minta sembako? Nggak mungkin. Dari cuplikan video singkat pernyataannya Nikita Mirzani ini, saya sih berharap agar Presiden selebritis Indonesia atau Presiden artis Indonesia untuk segera memboikot manusia yang satu ini. Karena jujur, manusia ini selalu mengeluarkan pernyataan kontroversial. Manusia yang dihujat oleh netizen sebagai WC umum. Manusia yang dihujat oleh netizen kaya karena melacur. Manusia yang dihujat oleh netizen sebagai wanita lonte dan lain sebagainya. Terus terang, pernyataannya dia sudah menyakiti hati orang-orang miskin di negara ini. Dan saya berharap agar siapapun pengikutnya dari Nikita Mirzani ini segera Anda tinggalkan. Karena tidak ada nilai edukasi yang akan kalian dapat. Boikot yang namanya Nikita Mirzani. Sekali lagi, mari kita boikot yang namanya Nikita Mirzani. Sosok manusia yang minus moralnya. Sosok manusia yang tidak punya akhlak. Sosok manusia yang menjadi pribadi yang kontroversial. Yang bisanya cuma pansos, lalu menghujat dan menghina orang lain. Semoga saja siapapun yang menyimak video ini bisa share video ini sebanyak-banyaknya agar rakyat Indonesia, khususnya kita orang-orang miskin, bisa tahu, bisa paham bahwa manusia ini sebenarnya kaya karena ada netizen yang mengikutinya. Pansosnya, gift-nya, sehingga dia hidup sebenarnya dari netizen Indonesia. Tetapi ketika dia menghina dan menghujat netizen Indonesia, saya selaku rakyat kecil ingin meminta dengan segala hormat kepada Presiden artis Indonesia ataupun Presiden selebritis Indonesia untuk sesegera mungkin memboikot sosok manusia yang bernama Nikita Mirzani. Dan kepada pihak televisi manapun yang masih menempatkan posisi orang ini untuk hadir di acara-acara tertentu, tolonglah. Rakyat Indonesia itu butuh public figure yang bisa mengedukasi, butuh selebritis yang bisa mengedukasi, bukan manusia bangsat, manusia pecundang, manusia yang kerjanya cuma menghina dan mencaci maki orang lain seperti Nikita Mirzani ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.